Baik, hari ini kita akan membahas satu materi yang sering kita dengar, satu kata saja yang namanya motivasi. Ya, di sini akan dibahas secara mudah-mudahan bisa dipahami nanti apa yang kita sebut dengan motivasi. Motivasi itu banyak orang menyebut dorongan. Pertanyaannya adalah dorongan dari mana, dorongan dari siapa, dorongan dari perusahaan mana, bisa saja bermacam-macam. Di sini akan kita coba dijabarkan dengan motivasi ini. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita bicara motivasi itu tergantung dari beragam stimulus. Stimulus itu segala sesuatu yang memaksa kita untuk melakukan aktivitas. Ya. Manusia tergantung dari beragam, banyak sekali sensori atau stimulus yang ada pada aktivitas kita sehari-hari, dan bagaimana stimulus itu, bagaimana kondisi itu bisa mempengaruhi terhadap seorang manusia. Ya, jadi di sini sensori adalah stimulus atau orang yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Ya, stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensori atau panca indera. Beragam stimulus yang jadi dasar dalam pembentukan persepsi bersumber dari indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecap gitu ya. Tapi kebanyakan motivasi itu biasanya terdiri dari penglihatan dan pendengaran. Biasanya lebih dominan itu ke sana. Jadi stimulus itu bisa muncul karena memang kita melihat, karena kita mendengar, karena kita mencoba, oh masakan ini enak ya gitu. Oh parfum ini harum ya gitu. Ya. Sehingga kita bergerak untuk saya akan membuat makanan seperti ini gitu ya. Saya akan membuat parfum seperti ini. Saya membuat audio atau katakanlah speaker aktif seperti ini. Saya akan gitu ya. Jadi stimulus itu bisa muncul dari mana saja. 1 2 3 2 1 tes. Oke, jadi intinya yang namanya motivasi itu muncul dari segala sesuatu dalam sehari-hari aktivitas kita. Ya, misalkan kita melihat orang yang sukses gitu, ya, dan kita melihat orang yang, atau kita mendengar, wah ini bisnisnya bagus. Nah, itu biasanya menimbulkan satu sinyal ke otak kita, dan biasanya itu menimbulkan motivasi. Nah, di sini yang diceritakan oleh saya tadi, apakah melalui panca indera manapun, dengan 5 panca indera tadi, itu menimbulkan persepsi. Jadi persepsi itu adalah sudut pandang manusia. Itu bisa masuk menjadi suatu definisi ke dalam diri kita. Contohnya, di sini persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan serta perbaikan setelah mendapat rangsang melalui indera. Jadi persepsi itu adalah tindak lanjut dari panca. Ya, kenapa ya orang itu bisa sukses ya? Gitu. Nah, di sini kemudian si persepsi itu dia akan mencari proses bagaimana informasi itu dipahami. Informasi itu adalah panca indera kita, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam panca indera kita, itu masuk ke dalam diri kita, kemudian menjadi informasi yang berarti dan terintegrasi dalam diri kita. Oh, saya lihat orang itu sukses, kemudian dia mencari informasi dan seterusnya sehingga menjadi kita ingin melakukan suatu aktivitas karena aktivitas itu menjadi menarik bagi diri kita melalui panca indera kita, ya. Nah, ini mungkin agak teori dulu ya, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dan Anda bisa menerima
tidak usah terlalu jauh seperti itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses motivasi itu terjadi. Jadi proses persepsi itu diawali oleh perhatian panca indera dan diakhiri dengan pengamatan. Gitu, kayak beginilah. Itu ada drone. Kenapa drone itu kok bisa dikendalikan ya? Kenapa drone itu kok bisa terbang sekian meter ya? Kalau habis baterai gimana? Nah, itu kan dari panca indera dulu. Kemudian diakhiri dengan pengamatan. Nah, dari pengamatan itu kita akan mendapatkan informasi dengan apa yang kita perhatikan. Ya, itu disusun ke otak. Kemudian dilakukan interpretasi, artinya definisi-definisi yang masuk terhadap rangsang, sehingga rangsang itu sudah dimengerti, maka terjadilah persepsi. Oh, begini, ya, tergantung persepsi orang ya. Tergantung persepsi itu sudut pandang orang, karena sudut pandang orang itu akan berbeda-beda. Biasanya tergantung dari pengalamannya, misalkan. Contohnya, kalau seorang anak memegang ketel, misalkan yang masih panas, itu pengalamannya. Kemudian dia melihat ketel di bawah yang sebetulnya tidak panas, tapi di dalam persepsinya dia akan mengatakan, oh benda seperti itu tuh panas gitu, ya. Nah, 3 komponen utama pada proses persepsi yaitu seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi. Nah, ini proses masuknya suatu informasi yang menjadi motivasi. Di sini ada 3 proses pada persepsi tadi, ada seleksi, proses penyaringan, kemudian interpretasi, mengartikan, ya, oleh pengalaman masa lalu, teknologi yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan, juga kemudian dalam realisme menjadi sederhana. Berinterpretasi diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku. Oh, ternyata dia bisa sukses itu karena memang perilakunya begini. Robert Kiyosaki dalam salah satu bukunya, kalau saya perhatikan ada salah satu definisi yang mengatakan semua orang itu bisa sukses asal orang itu bisa memikirkan dan berperilaku seperti yang orang sukses lakukan, gitu, ya. Kamera saya bisa keterima nggak? Soalnya di sini kecoret. Bisa ini nggak? Bisa diterima nggak? Kalau Anda, oh tidak ada ya, kenapa ya? Ada faktor izin atau pemeliharaan. Kalau kita bicara motivasional itu yang sifatnya intrinsik atau dalam diri manusia. Tapi ada juga motivasi itu yang sifatnya dari luar. Nah, menurut Anda mana yang paling bagus? Biasanya kalau orang bicara motivasi itu kebanyakan orang menunggu dari luar ya. Contohnya begini, naikin dong gaji kita supaya kinerja kita bagus. Nah, berarti kan itu menunggu. Tapi kalau yang sifatnya dalam diri manusia itu menurut teorinya jauh lebih bagus, ya. Artinya kita harus punya rencana, kita harus punya target, dan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana motivasi itu terbentuk itu ada 2. Nah, kita biasakan mulai hari ini bagaimana motivasi itu muncul dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, kalau kita bicara motivasi itu, pertama tadi ada motivasi intrinsik, ya, yang timbul dari perilaku sebagai manusia menjadi puas. Kemudian motivasi ekstrinsik, pengaruh dari orang lain atau lingkungan, biasanya penuh dengan kekhawatiran, kesaksian apabila tidak tercapai, gitu ya. Karena biasanya kalau ekstrinsik itu dimotivasi, tapi kita harus ada target tertentu, misalkan dari perusahaan. Nah, juga ada motivasi terdesak, gitu. Motivasi terdesak itu biasanya orang bisa mengerjakan kalau waktunya sudah terdesak. Dia itu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serta cepat sekali pada perilaku seseorang. Dan motivasi ideologi, ada yang motivasi berdasarkan politis, berdasarkan ekonomi, berdasarkan sosial budaya, pertahanan keamanan, yang stimuler karena individu memang makhluk sosial. Jadi dia ingin punya suatu kondisi, suatu arti di dalam kehidupan sosialnya, gitu ya. Jadi motivasi ini mungkin yang akan lebih dominan itu yang 3 ini, intrinsik, ekstrinsik, dan terdesak. Tapi saya harapkan rekan-rekan mahasiswa itu semuanya intrinsik ya, punya motivasi berdasarkan motivasi dari diri sendiri. Kemudian pelaksana motivasi, nah,
ini pelaksanaan motivasi itu ada teknik verbal, seperti berbicara untuk membangkitkan semangat, pendekatan pribadi, diskusi. Jadi motivasi itu bisa juga didapatkan dari bagaimana cara kita berkata-kata. Ya, suatu saat Anda akan menjadi orang hebat itu. Ya, kalau Anda nanti insya Allah berkeluarga, yang biasanya ke junior atau ke turunan putra putri itu nanti akan banyak sekali memotivasi dari teknik verbal, ya. Jadi juara satu kalau jadi, nah gitu. Nanti prestasinya harus bagus ya, membangkitkan semangat, ya, dengan pendekatan pribadi. Ada satu kondisi yang menarik di dalam teknik tingkah laku ini. Jadi kalau kita memotivasi, berikanlah contoh gitu, ya. Saya ingin anak saya misalkan tidak merokok, nah, saya contohkan saya tidak merokok, misalkan seperti itu, ya. Kemudian ada teknik perencanaan. Nah, ini yang kita bicarakan secara teori, ya, secara teori. Jadi Anda harus punya target, Anda harus punya imajinasi, kemudian target imajinasi itulah yang akan menjadi motivasi. Jadi sebetulnya nggak teori motivasi, tapi secara teknis pelaksanaan itu biasanya ada 3 yang sangat mempengaruhi. Ya, teknik verbal, bagaimana kita menyemangati, ya, bisa kamu presentasi pasti bagus, ya, asal kamu banyak latihan. Nah, itu kan teknik verbal. Kemudian teknik tingkah laku, ya, kita contohkan bahwa presentasi itu harus seperti apa. Kemudian teknik perencanaan, kamu harus punya target, ya. Coba bayangkan kalau kamu menjadi presenter terbaik misalkan, kondisi seperti itu, ya. Dan di sini ada beberapa yang harus kita tahu sebagai perbandingan dari motivasi. Jadi kalau motif itu adalah kekuatan dasar dalam diri orang, organisme yang menyebabkan orang itu bertindak gitu, ya, itu adalah motif yang biasanya kita mendengar menjadi motivasi. Drive adalah kekuatan dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik atau sering disebut dengan psychological drive. Jadi yang mengendalikan motif itu atau yang mengendalikan motivasi itu bisa terjadi, ya tergantung orangnya juga, gitu ya. Misalkan pengendalian dari sisi target yang ingin dicapai. Nah, mau tidak mau, walaupun kita malas, karena kita konsekuensinya sudah, kita harus melakukan aktivitas ini 2 jam sehari, misalkan menghafalnya, itu kendalikan, ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan terhadap sesuatu dan menuntut segera pemenuhannya agar terjadi keseimbangan. Apabila kita merasa kurang, segera bentuk motivasi, segera munculkan motivasi supaya pemenuhan dari target itu tercapai, gitu ya. Oke, satu slide sudah selesai, tapi kelihatannya ini kamera saya nggak kelihatan, jadi saya coba keluar dulu. Nanti saya coba masuk lagi ya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya ini, karena kemarin saya upload 2 materi dan kita sepakat untuk membahasnya hari ini. Untuk slide selanjutnya ini kita bicara bauran pemasaran. Karena ada yang mengatakan kalau kewirausahaan itu bisa diterapkan juga di dalam bisnis, ya. Bisa diterapkan juga di dalam bisnis. Nah, apakah tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi yang paling penting kita punya metode kewirausahanya, Anda mau diterapkan di bisnis, perusahaan juga bisa, ya. Jadi tergantung. Yang paling penting kita menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Apakah perilaku entrepreneur ini mau diterapkan di mana saja? Enggak. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas teori tentang proses bagaimana entrepreneur diterapkan dalam bisnis. Ya, bagaimanapun juga harus ada teori yang mendasari bagaimana entrepreneur ini diterapkan dalam bisnisnya. Salah satu teori yang saya ambil adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu terdiri dari 4P ya, produk, price, promotion, place. Tapi di sini juga sebelumnya saya akan bahas dulu manajemen.
saya akan bahas dulu tentang manajemennya. Mungkin Anda pernah mendengar manajemen, ya. Di sini akan saya coba jabarkan secara singkat, secara sederhana yang disebut manajemen itu seperti apa. Nah, di sini manajemen sebagai suatu proses. Jadi kalau kita bicara manajemen, biasanya banyak orang yang mengatakan POAC atau ada juga POSLC. Nah, sama saja. Ya, yang paling penting di dalam kondisi seperti ini, di dalam definisi manajemen seperti ini adalah manajemen yang baik. Anda nanti punya perusahaan, Anda nanti punya aktivitas organisasi, itu harus dimulai dengan planning, harus dimulai dengan rencana. Kemudian organizing itu bukan hanya sekedar struktur organisasi, tetapi organizing itu bagaimana cara melakukan, bagaimana caranya, cara melakukan planning yang sudah kita coba buat itu. Ya, jadi organizing itu bagaimana cara gitu. Kalau planning itu adalah rencana yang membuat target, tapi kalau organizing itu hubungannya dengan planning adalah bagaimana supaya si planning itu tercapai gitu. Ya, kalau di perusahaan, nah ke staffing, kira-kira orang yang untuk melaksanakan ini siapa orangnya gitu. Tetapi kalau untuk entrepreneur, untuk pribadi diri kita sendiri, itu staffingnya dilewat saja. Kita harus menjadi leading itu pemimpin ya. Pemimpin untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, dan pemimpin itu harus melakukan suatu controlling, mengontrol, memeriksa apa? Apakah sudah sesuai antara rencana dengan aktivitas kita gitu. Jadi kenapa saya ambil dari manajemen? Karena ini menurut saya bagus sekali bisa diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Punya rencana, kemudian mencari cara bagaimana rencana itu diterapkan, kemudian kita membuat satu aktivitas yang mengendalikan dan memeriksa apakah rencana yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aktivitas kita atau belum gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke slide ketiga. Di sini juga kalau kita bicara bahasa bisnis, itu biasanya ada yang kita pahami dengan istilah marketing. Marketing banyak sekali faktor yang mendukungnya. Salah satunya adalah penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan manusia. Nah, maksud dari slide ini, kalau kita ingin berbisnis, yang paling bagus adalah kebutuhan dan keinginan, need and want. Kenapa banyak orang bisnis fashion dengan bisnis kuliner atau makanan? Karena tidak ada orang yang tidak butuh makan dan tidak ada orang yang tidak butuh pakaian gitu. Itu kan need ya, kebutuhan dasar. Tapi kalau bicara want, nah itu sudah berbeda-beda. Saya mah ingin nasi tibel, saya mah ingin nasi padang, tapi kan semua butuh makan gitu. Kalau baju sama, semua orang pasti butuh baju. Tetapi bajunya ingin seperti apa, modelnya seperti apa, nah itulah need and want, beda. Bisnis yang paling bagus itu dimulai dari need. Di lingkungan Anda butuh apa sih gitu. Ya, Anda harus bisa mengamati, Anda harus bisa melihat. Anda harus bisa mengamati, Anda harus bisa melihat. Oh, misalkan Anda di daerah sekolah gitu ya. Itu kelihatannya orang butuh fotokopi. Nah, itu need. Gitu ya. Kelihatannya orang butuh makan siang. Nah, itu need dulu. Tapi nanti makan siangnya dengan menu apa, itu want. Jadi titik tolak dari bisnis itu adalah need and want. Untuk selanjutnya, nah, proses dalam pemenuhan kebutuhan inilah yang menjadi konsep gitu. Jadi Anda memulai aktivitas, memulai bisnis itu sebaiknya konsepnya dari apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan ya pada pihak konsumen yang dituju gitu ya.
Ini sudah tercover tadi, need and want. Nah, bagaimana cara untuk menggabungkan hal tersebut? Nah, di sini ya, ini sudah tadi sudah saya sampaikan. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Ya. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dagangnya air. Namun manusia tidak hanya ingin membutuhkan misalkan segelas air merek dan seterusnya. Ya. Dulu waktu salah satu merek itu menjual air mineral, itu banyak orang yang sanksi, buat apa, di rumah juga ada gitu. Tapi ternyata dikemas dengan cara yang berbeda, ternyata sekarang perilaku orang menjadi berbeda ya. Dia akan mencari air mineral kemasan gitu, supaya misalkan tidak repot untuk mencuci dan sebagainya ya. Jadi di sini yang namanya marketing, yang namanya pemasaran itu menjadi titik tolak bagaimana kita membuat sebuah aktivitas bisnis ya. Dan dalam aktivitas bisnis itu kita juga harus memperhatikan beberapa item, beberapa poin ya. Nah, poin-poin itu dari mana munculnya? Poin-poin itu munculnya dari apa yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok tadi. Kemudian bagaimana cara kita menawarkannya, poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, setelah kita paham dengan poin-poin apa yang harus kita perhatikan, kita bagi poin itu menjadi mix marketing. Ya. Mix marketing itu yang tadi yang saya sampaikan dalam manajemen pemasaran ini. Mengorganisasikan tuh itemnya apa saja, mengarahkan itemnya apa saja, mengkoordinir itemnya apa saja. Jadi item yang akan kita coba bahas adalah yang bersifat mix marketing tadi. Ya. Bagaimanapun juga kalau kita bicara bisnis, kita akan melihat peluang. Suatu peluang yang ada di satu daerah belum tentu peluang itu bagus di daerah lain. Karena apa? Karena need and want-nya juga berbeda, karena kebutuhan keinginan manusianya juga berbeda gitu. Ya, misalkan HP, kalau di Indonesia orang lebih senang yang lebih simpel, yang lebih kecil gitu. Tapi kalau di luar negeri katanya mereka itu lebih senang yang ukurannya besar, karena kalau tombolnya kecil itu jari mereka besar. Nah, berarti kan need and want-nya juga berbeda. Ya. Kayak di daerah Sunda mungkin makanan Sunda yang paling berpeluang, tetapi kalau di daerah luar belum tentu orang senang dengan masakan Sunda. Makanya yang hebat dengan beragam mana tuh itu biasanya Padang ya. Jadi kita harus menganalisis. Nah, item-item yang ingin kita coba bahas dari sisi bisnis ini adalah satu, bagaimana mengendalikannya, bagaimana implementasinya. Ingat, implementasi adalah menjalankan rencana dan planning adalah mengembangkan strateginya harus seperti apa. Apa saja strategi yang harus diperhatikan gitu. Apa saja ya, kita coba ke marketing mix-nya. Setelah kita paham rencana pemasarannya, kita coba ke marketing mix-nya. Marketing mix pada dasarnya hanya 4 item, tapi 4 item ini bisa mempengaruhi seseorang dalam menentukan motivasi untuk berbisnis. Ya, nah 4 item ini kita coba jabarkan satu-satu. 4 item ini tadi sudah saya sebut, itu ada 4P, product, price, promotion, place gitu. Saya melihat dari Bob Sadino, kalau seseorang ingin berbisnis, ya banyak orang mengatakan modal Pak, dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Tapi kan kalau uangnya sudah ada, uangnya sudah banyak, uangnya sudah ada di depan kita, kalau kita konsepnya belum punya ya nggak jalan juga gitu. Jadi uang itu kalau dilihat itu yang terakhir kan. Nah, jadi apa bahan-bahan yang harus dipakai? Ini harga jualnya mahal. Ya,
konsumen kita, bisa nggak dengan harga seperti itu, gitu ya? Bisa nggak dengan harga yang kita coba lemparkan? Jadi sebaiknya daya beli itu dilihat dari daya beli konsumen kita. Oh, daya belinya ternyata anak-anak SD. Kalau anak-anak SD paling jajannya juga 5.000, itu pun untuk beberapa macam. Jadi misalkan produk jajanan yang kita buat ya jangan lebih dari 2.000 lah gitu. Ya, itu price. Jadi price itu bagaimana menentukan harga. Ya, tergantung siapa? Tergantung dari segmen pasar kita. Segmen pasar kita tuh sudah dibahas sebelumnya ya. Segmen pasar itu bagian dari pangsa pasar. Oh, kalau segmen pasarnya semua orang perlu pasta gigi. Nah, tapi ada segmen pasar anak-anak, ada segmen pasar orang tua. Itu kan memakai pasta gigi dengan merek yang berbeda-beda dan dengan harga yang berbeda-beda juga. Ya. Dan kadang-kadang price ini bisa berubah-ubah harganya tergantung dari saya coba gabungkan dengan yang ketiga, yang place, itu yang tempat. Ya. Baju di satu pasar, misalkan kalau baju itu ke supermarket, baju itu kemudian ke mall, baju itu ada di mana, itu biasanya harganya bisa berbeda-beda juga. Yang ketiga adalah place. Place bisa masuk nggak ke dalam bisnis? Bisa, ya. Biasanya kalau place itu tempat, sebaiknya tempat itu sesuai dengan produknya, gitu ya. Sekarang saya lihat banyak yang bikin kopi misalkan, itu biasanya orang lebih senang ke place-nya, ada kopinya mah begitu-begitu aja mungkin ya. Nah, price-nya juga harganya ya sesuai dengan calon konsumennya seperti apa. Place itu bisa mempengaruhi juga ya di mana produk itu berada, biasanya akan lebih meningkat harganya ya. Jadi place, price, produk itu saling berhubungan, saling berintegrasi dalam satu produk. Ya, kadang-kadang kita juga kalau kita bicara place, kita lebih cenderung tempatnya di mana. Nah, itu place. Apalagi kalau saya lihat orang Tasik ya, termasuk keluarga saya, istri saya itu terutama. Kalau ada bakso yang enak itu walaupun jauh itu dikejar. Ya. Padahal mungkin atau malah tempatnya itu sendiri. Ya. Dari sisi kemasan juga bisa yang namanya place itu. Ada sop buah atau salad buah itu yang kemasannya menggunakan semangka atau melon. Itu kan menjadi suatu keunikan. Jadi di dalam 4P ini saya harapkan Anda bisa menggabungkan dengan teori yang sudah kita coba bahas ya. Ingat nggak yang karakteristik psikologis? Bagaimana self-confident, risk-taking, people-oriented. Nah, people-oriented ini kan need and want ya. Originality, bagaimana produk kita berbeda. Beda produk ini mah gitu. Oh, kalau saya beli produk ini tempatnya berbeda. Nah, itu menjadi pertimbangan dari calon konsumen kita. Dan yang terakhir adalah promotion. Promosi itu bagaimana cara orang tahu dengan produk kita. Ya. Jadi sebaiknya bahasa komunikasinya diperbaiki. Bahkan Anda bikin spanduk. Kalau Anda mau jual komputer, pasti Anda menuliskan prosesornya clock speed sekian, RAM sekian gigabyte, hard disk sekian tera. Tapi orang yang baca tuh paham nggak gitu, ya. Jadi mending bahasanya sederhana, tetapi calon konsumen kita tuh bisa memahami promotion. Apalagi sekarang kalau bicara promotion tuh jauh sekali dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu pasti bicara media cetak, ya. Kalau media elektronik itu sudah mewah. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, promotion itu kan bisa melalui media sosial, bisa melalui aplikasi-aplikasi. Nah, ini kesempatan buat kita sebagai entrepreneur di bidang teknologi atau di bahasan terakhir minggu depan nanti kita akan coba bahas technopreneur. Nah, ini masalah promotionnya itu sebetulnya sudah kita ada di prodi program studi yang bisa mengantisipasi bagaimana mix marketing ini diolah dengan teknologi ya. Dari sisi produk sekarang apa sih yang nggak pakai aplikasi? Dari sisi harga kan orang membandingkan sekarang gampang di
toko online ini dengan toko online ini itu price. Nah, place sekarang sudah tidak menjadi masalah gitu. Ya. Place kalau untuk online kan tidak jadi masalah. Itu tempatnya ada di mana. Paling yang dimasalahkan adalah ongkos kirimnya misalkan. Tapi kalau misalkan masih offline, nah place biasanya menjadi pertimbangan. Jadi promotion itu banyak cara, banyak banyak sekali yang bisa kita pertimbangkan ya untuk promotion ini. Dan kita mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa dalam teknologi itu untuk masalah mix marketing khususnya ke promosi. Selanjutnya di sini ada the 4 Ps of marketing ya. Jadi sini ada promotion, ada marketing, ada sponsor, promotion, buy one get one. Nah, produk, is there a need? Nah, apa yang dibutuhkan? Price, nilai yang bisa dicapai gitu oleh buyers, oleh pembeli ya. Dan di sini price juga kompetitif. Untuk apa sih kita adanya diskon gitu ya? Diskon 5%, diskon 10%. Nah, itu masalah permainan harga supaya promosinya bisa terdongkrak. Kemudian place di sini kalau perusahaan besar itu distribusi karena akan mempengaruhi harga ya. Kemudian prosesnya bagaimana si sales support marketing itu bisa mengkondisikan produk-produk ini sehingga bisa diakomodir oleh para konsumen gitu kan. Tapi kalau sekarang place sekali lagi itu tidak menjadi masalah karena adanya teknologi digital. Begitu materi kita untuk hari ini, karena slide ke-15 ini adalah bagaimana teori yang sudah kita bahas tadi, kita rangkum. Ya, jadi awareness adalah minat masyarakat terhadap produk kita akan seperti apa. Kemudian minat pelanggan yang mampu cukup untuk memiliki produk tersebut, bagaimana sih caranya gitu. Ya. Kenapa sekarang kita tertarik pada produk dengan merek ABC misalkan. Terus kita harus mengevaluasi kira-kira apa yang diinginkan dan peningkatannya harus di mana. Ya, jadi jangan berhenti karena yang namanya produk itu harus seterusnya ditingkatkan. Ya, pencobaan pelanggan mengambil sampel produk ya biasanya perlu ya ada sampel-sampel itu terutama pada kuliner misalkan orang beli jeruk dan nyobian lah gitu itu sampel ya. Kenapa HP juga ada dummy misalkan ya. Kemudian pelanggan menggunakan produk secara teratur. Nah mungkin juga kalau orang sudah tertarik dengan satu produk, biasanya orang secara definitif juga akan menginformasikan produk-produk tersebut pada orang lain. Begitu. Ini ada satu slide yang terlewat. Setelah slide 16 ini biasanya terima kasih, tapi ini nggak ada. Jadi materi hari ini ada motivasi dan ada mix marketing ya. Begitu. Barangkali perlu pertanyaan atau kita sudahi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon izin untuk akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum